Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini kita akan lihat sebuah investasi jangka panjang orang-orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu tanam kayu, nanti puluhan tahun kemudian kalau sudah butuh langsung diambil. Nah, sebagai disclaimer dulu ya. Jadi investasi jenis ini atau di video kali ini kita nggak mengajak teman-teman untuk tebang pohon ya, dan juga bukan kampanye tentang menebang pohon di hutan gitu. Tapi ini malah tanam pohon ya di kebun di kampung gitu, bukan di hutan gitu. Jadi di kiri kanannya ada rumah ya. Dan malah kalau nggak ditebang malah jadi lebih bahaya gitu ya, bisa tumbang ke rumah tetangga atau rumah orang gitu. Nah makanya hari ini Kepo Syariah mau ngajak jalan-jalan teman-teman semua ke kebun di kampung ya. Nah jadi orang-orang zaman dulu itu ya memang nggak semua gitu, tapi ada ya, dan ramai juga. Mereka itu suka menanam sendiri untuk kebutuhan mereka gitu, seperti tanam pohon belimbing ya, termasuk pohon jeruk nipis gitu, yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Jadi berbagai pohon gitu, ada melinjo ya, sampai ke kebutuhan masak sehari-hari seperti cabai, ya, tomat dan seterusnya. Bahkan ya, untuk kebutuhan membangun rumah untuk generasi selanjutnya, untuk anak-anaknya, untuk cucunya, itu ditanam dulu di lahan-lahan warisan mereka gitu. Nah mungkin ini bisa ditiru kalau bagi yang punya lahan tidur ya, mungkin di kampung halamannya bisa dimanfaatkan gitu. Nah jadi kayunya bisa dipakai untuk bangun rumah sendiri atau bahkan dijual. Nah kebetulan di kebun kita ini ada 2 pohon nih yang mau dipanen ya. Kebetulan saya juga tidak tahu nama pohonnya dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, tapi pohon ini biasanya dipakai untuk pembuatan perabot ya, kusen, pintu, kursi gitu dan seterusnya. Mungkin kalau yang dalam bahasa Indonesia yang saya tahu itu mungkin kayak pohon jati lah gitu ya. Nah, jadi hari ini kita mau coba hitung-hitung nih gimana ROI atau return of investment dari pohon ini yang sudah ditanam sejak 10 tahun dan sekarang mau dipanen gitu. Nah, tentu saja kalau menjual pohon saja seperti ini mungkin keuntungannya tidak terlalu besar, sudah besar tapi tidak terlalu besar. Akan lebih bagus lagi kalau diolah, ditingkatkan value-nya. Setelah diubah menjadi perabot, dijual lagi, itu akan lebih tinggi lagi nilainya gitu. Nah makanya kita akan coba lihat untuk video kali ini ya, untuk return of investment-nya. Oh ya teman-teman, silahkan diambil manfaatnya dari video ini dan dibuang buruk-buruknya ya. Tapi kita juga mengharapkan saran-saran dari penonton semuanya untuk Kepo Syariah. Nah jadi kali ini kita bakal menghitung ya return of investment pohon di kebun kita tadi ya. Dulu modalnya sebenarnya bisa banyak model ya. Ada yang dapatnya dikasih, jadi modalnya 0 gitu, dikasih tetangga gitu. Kalau di kampung masih enak gitu ya. Kemudian bisa juga bahkan tumbuh sendiri nih pohon-pohon seperti ini nih kalau di kampung-kampung ini gitu. Jadi modalnya bisa 0 gitu. Nah makanya kita coba lihat, tapi saya cek di online harganya bervariasi ya, ada berbagai jenis ya kalau untuk jati-jatian gitu ya. Tapi saya ambil yang rata-rata lah 15.000 lah untuk satu bibit gitu ya. Nah jadi yang saya rasakan sekarang ini di kampung gitu, bahkan kalau dijual satu pohonnya itu dengan tinggi 13 meter ya, bisa dibeli dari harga 500.000 sampai 700.000 ya, kecil memang. Tapi ini sudah besar dan benar-benar pasif gitu ya. Pasif dalam artian dia gede sendiri, waktu butuh diambil, waktu butuh dijual gitu.
Nah, 700.000 kalau dikurangi dengan biaya untuk potong dan seterusnya, di sini saat ini 200.000, jadi dapat bersihnya 500.000 gitu. Nah, bahkan kalau kita jualnya ke langsung mereka atau si pembeli yang langsung potong dan seterusnya, mungkin malah jadi nol gitu ya, cost-nya juga gitu. Kita cuma tinggal beneran ngambil untungnya saja gitu. Sehingga return investment-nya adalah 500.000 dibagi 15.000 dikali 100%. Jadi ternyata 3.000% keuntungan dari satu pohon gitu. Jadi bandingkan jika kita bisa menanam banyak pohon. Nah, teman-teman, ini juga menunjukkan kalau kita bisa memenuhi kebutuhan rumah kita dari kebun kita sendiri, ya kayunya semuanya, nggak perlu tuh babat-babat hutan gitu. Malah cara seperti ini lebih menjaga lingkungan. Kita kebutuhan kayu dan seterusnya kita ambil dari untuk kebutuhan kita sendiri. Tentu ini cocoknya ke teman-teman yang berada di kampung halaman ya, sedangkan untuk yang di kota mungkin agak sulit mendapatkannya, bahkan bisa mahal gitu. Sebelumnya kita juga udah bahas bagaimana sih cara mengukur sebuah investasi itu sesuai syariah atau enggak, itu di webinar yang ini nih. Silahkan ditonton, karena insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Saya sampaikan sekali lagi kepada teman-teman semua, silahkan ambil manfaatnya dari video ini dan buang buruk-buruknya. Kasih tahu tim kita ya, tim Kepo Syariah, apa yang kalian pikirkan dengan bentuk investasi ini. Silahkan komen di bawah. Jangan lupa teman-teman juga share video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Subscribe juga channel Kepo Syariah untuk mendukung kita terus menyediakan konten-konten yang bermanfaat untuk anak muda dan menjadi channel keislaman yang menyejukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.